Ini bulan Rajab, sebentar lagi bulan Ruah, sebentar lagi bulan Ramadan. Bagi para pebisnis sudah mulai bersiap-siap untuk membuat kebutuhan-kebutuhan Ramadan, mulai dari sendal, baju, sarung, kopiah, sejadah. Begitu juga para pebisnis di bidang makanan juga mulai bersiap-siap, mungkin membuat citaannya, mulai mempromosikan barang-barangnya untuk dijual. Itu yang dipersiapkan oleh kebutuhan-kebutuhan lahir kita. Sebagaimana memang kita ketahui bersama-sama, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, yang kalau dari perputaran sebulan itu seringkali dianggap sebagai bulan di mana panennya orang-orang yang beribadah untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah. Karena pelipat gandaan di bulan Ramadan itu luar biasa. Apa yang biasanya dilipatkan 10 itu dilipatkan menjadi 100, dilipatkan menjadi 700 dan ribuan itu di bulan Ramadan. Berbeda di bulan itu. Sebagaimana persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu oleh para pebisnis dengan berbagai macam strategi untuk memperoleh keuntungan kebutuhan-kebutuhan lahir, maka seyogyanya atau selayaknya kita juga mempersiapkan persiapan batin kita untuk menyambut Ramadan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa saat memasuki bulan Rajab seperti ini. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkailah bulan Rajab dan Sya'ban kami. Rajab dan Sya'ban itu ruah. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat bisa dipahami bahwa kita mempersiapkan untuk menyambut Ramadan secara batiniah. Batiniah itu bukan yang bagaimana kita beli sepatu, beli sandal dan yang lain-lain itu, tapi batin kita agar bisa betul-betul menyambut Ramadan. Nah, salah satu persiapan yang dilakukan, yang diterjemahkan secara logis itu adalah kita harus bersih-bersih. Nah, kalau biasanya di Jawa dilakukan di Ruah, tapi sebetulnya sejak Rajab dan Ruah itu para alim dengan meneladani Rasulullah mengajarkan untuk bersih-bersih secara spiritual atau batiniah kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Mengapa kok kita bersih-bersih? Ya, kita mau menerima anugerah. Seandainya kita itu mau dipanggil oleh seorang pejabat untuk menerima penghargaan, apakah kita juga tidak, mohon maaf, tidak mandi, tidak ganti baju gitu. Maka di Ramadan itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul memanfaatkan bulan itu menghadap kepadanya. Maka kita bisa bersih-bersih mulai bulan Rajab itu dengan memperbanyak istighfar. Ada yang tanya, banyak itu berapa kali? Yang namanya banyak itu lebih dari 2 itu sudah banyak. Tetapi kalau mau meneladani Rasulullah itu tidak pernah hari-harinya melalui hari-hari. Rasulullah itu selalu beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Nah, tentu kalau Rasulullah yang sebersih itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Kalau kita seperti apa mengandaikannya? Mungkin perlu banyak istighfar. Sebanyak-banyaknya. Namun sebanyak-banyaknya itu jangan melupakan kualitasnya. Kualitas dari istighfar itu adalah betul-betul kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah itu adalah tentu menyesali. Sebagaimana umpamanya kita membuat kesalahan kepada orang manusia biasa.
Masa kita akan bilang saya akan minta maaf kepadamu, besok saya ulangi? Kan tidak mungkin. Apalagi Allah mengetahui sampai kedalaman hati kecil kita. Maka itu yang pertama. Bagaimana untuk kita menyesali apa yang telah kita lakukan? Ya kita harus mengevaluasi diri kita, meneliti diri kita. Apa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah istighfar yang para ulama menamai istighfar itu dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah itu kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Sayyid itu pemimpin para anbiya dan para rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, Rasulullah itu mengajarkan istighfar, ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Berarti pimpinannya istighfar. Tentu tidak bisa kita maknai sebagai satu, oh itu pimpinan istighfar, bukan begitu. Artinya itu adalah istighfar yang sangat bagus sekali, yang terbaik di antara istighfar yang lain. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti bisa dicek kembali. Dicek kembali apa Sayyidul Istighfar. Nanti bisa dicari di laman-laman atau di web-web yang terpercaya, terutama yang itu laman-laman web-web hadis. Sayyidul Istighfar. Nah, di dalam Sayyidul Istighfar itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengaku kepada Allah betapa kita itu diciptakan oleh Allah, menjadi hamba Allah, dan kita juga berjanji kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah semampunya. Kita juga mengakui atas banyak karunia yang diberikan kepada kita. Kita juga mengakui banyaknya dosa yang kita perlakukan, dan kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari akibat jelek perbuatan-perbuatan kita. Dengan menghikmati artinya itu, arti dan makna Sayyidul Istighfar itu bisa membawa kita untuk betul-betul beristighfar dengan hikmat, dengan khusyuk, sehingga pembersihan pada diri kita itu lebih maksimal. Dan saat nanti menyambut Ramadan, kita betul-betul lebih bersih, bahkan mungkin bersih, sehingga kita betul-betul bisa menerima kanugrahan yang namanya bulan Ramadan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berarti Sayyidul Istighfar atau istighfar itu dibaca sampai kapan? Ya karena itu persiapan untuk Ramadan, ya sampai Ramadan. Syukur-syukur lagi kita nanti dikaruniai oleh Allah mengalami Idul Fitri, lalu kemudian terus dilanjut sampai untuk mempersiapkan diri kita pada Ramadan berikutnya. Tentu itu sangat bagus sekali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 33 menyebutkan bahwa Allah tidak menyiksa orang-orang yang Rasulullah di antara mereka dan orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Allah tidak menyiksa orang-orang yang Rasulullah ada di antara mereka dan yang selalu mohon ampun. Nah, saya ambil yang satu, bahwa yang satu yang terakhir yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan
bagaimana kita melakukan pembersihan. Kita tentu sangat memahami karena sering ini kejadian bahwa orang sakit itu kan melebur dosa. Kalau dibalik logikanya, mohon maaf, berarti kalau sering dikasih sakit banyak dosanya. Nah, tapi tidak selalu seperti itu, karena sakit itu di dalam sebuah hadis juga diungkap oleh Rasulullah sebagai orang yang dikehendaki baik. Barang siapa yang dicoba oleh Allah seperti sakit itu, maka itu adalah yang dikehendaki baik oleh Allah. Dikehendaki baik apa? Ya dibersihkan, itu kan berarti dikehendaki baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada hadirin semua. Mari kita berlomba-lomba untuk bersiap menyambut bulan Ramadan itu. Dan mudah-mudahan karena memang hidup itu wewenang Allah, kita bersiap menyambut Ramadan. Kalau tidak dikasih hidup sampai Ramadan kan ya kurang afdol gitu ya. Itu pikiran kita sebagai manusia. Namun tidak ada yang sia-sia seandainya kita mempersiapkan bulan Ramadan dengan bersih-bersih. Kalaulah kita tidak dikehendaki sampai bulan Ramadan, ya itu juga pembersihan diri kita yang sangat berarti. Syukur-syukur kita masih berumur panjang dan dikaruniai batin yang bersih dan menyambut Ramadan dengan baik.